Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang agung, sehingga dengan nikmat tersebut kita semua yang insyaallah dalam ruangan dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat dimudahkan dan dilancarkan atas segala urusan kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahi bahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah, dengan wasilah beliaulah kita semua dapat merasakan kebahagiaan, kenikmatan dan juga kelezatan agama Islam ini, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beliau jugalah Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an dititipkan kepada beliau. Tidak ada nabi lain yang diberikan mukjizat besar, hanyalah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita nanti di yaumil qiyamah mengharap syafaat, di mana tidak ada pertolongan selain daripada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang lain mungkin bisa dapat membantu kita kelak di yaumil qiyamah, tapi ketika syafaat itu tidak kita miliki, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk syukur kita juga meneladani Rasulullah SAW dan senantiasa dengan penuh semangat sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, yaitu ittiba'ir Rasul, dan mengerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sunnah-sunnah beliau, walaupun itu berat kita lakukan. Tapi justru dengan berat itulah Allah akan melihat seberapa besar pengorbanan dan perjuangan kita. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kiranya anak akan menyampaikan sedikit pesan untuk diri anak pribadi, wabil khusus kepada jamaah, yang mudah-mudahan sedikit pesan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang dimana yang kita berkumpul ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini bukan hanya di dunia, tapi perkumpulan ini juga perkumpulan di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana maqamina hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kita di maqam yang mulia ini menjadi perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kita nanti semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan yang ke-11 dan insyaallah esok hari akan kita melaksanakan puasa yang ke-12. Namun dengan perolehan puasa kita ini sampai detik ini, berapa banyak amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan? Apakah hanya sekedar puasa saja, yaitu dengan menahan lapar dari min qabli tulu'il fajri, sebelum terbitnya matahari, ila ghurubiha, sampai dengan terbenamnya matahari? Apakah hanya puasa menahan lapar dahaga itu saja? Tidak. Jamaah rahimakumullah subhanahu, puasa merupakan salah satu amal ibadah yang diwajibkan bagi kita umat Islam. Karena seruan ini hanya untuk orang Islam yang beriman. Karena orang Islam pun ada yang kadang imannya enggak totalitas. Karena kita sebagai manusia pasti merasakan adanya futur atau turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka akan aku berikan ilham kepada kalian, aku berikan kepada kalian itu rasa fujur atau turun, kalau bahasa Inggrisnya down, dan taqwaha, dan takwa, yaitu meningkat.
Nah, apa sih takwa itu? Yaitu yazidu wa khasyatillah wa khaufu minallah. Takwa itu takut dan juga merasa kita diiringi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang Allah serukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya ditutup dengan takwa. Nah, itulah pokok pentingnya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah adalah bertakwa. Takwa bukan sekedar definisi saja, tapi takwa adalah pengakuan dalam diri. Yang dimana takwa itu ada dalam hati, bukan dalam ucapan, bukan dalam tindakan. Ketika takwa sudah ada dalam hati, yang dimana itu sudah menancap kuat, maka akan berimbas kepada semua anggota tubuh kita. Seperti hanya hati sebagai pemimpin diri kita, yang ketika dia baik, maka dia akan juga baik diri kita semua. Begitupun sebaliknya. Maka mari kita maknai puasa ini sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah dan mengharapkan ridho dan pahalanya. Maka semua hal-hal yang menjadi sebab merusaknya puasa kita, ayo kita tinggalkan. Karena makna puasa juga termasuk dalam hakikatnya adalah al-imsak, menjaga, yaitu menahan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi, salah satu sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dalam hadis yang panjang sehingga Rasul sampai pertanyaan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Ketika Muaz bertanya, ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku amalan apa saja sih yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan diriku dari neraka. Salah satu daripada amalan tersebut adalah as-shaum, adalah puasa. Dan di hadis itu Rasul menjelaskan as-shaumu junnatun. Puasa adalah perisai. Seperti halnya tentara prajurit ketika berani di medan perang membawa perisai di tangannya. Perisai itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi dirinya. Nah, puasa ini juga sebagai perisai, benteng kita untuk melindungi kita dari semua perbuatan-perbuatan buruk. Mulai dari riba, namimah, hasad, iri, riya, dan lain sebagainya dari amalan munkarat. Puasa itulah yang menjadi benteng. Tapi pertanyaannya jemaah rahimahullah, kenapa masih banyak ada orang yang melakukan seperti itu di bulan puasa? Kenapa? Apakah puasanya salah? Apakah bulan Ramadannya salah? Bukan. Yang salah adalah diri kita. Bagaimana kita memaknai puasa tersebut? Maka rugi bila puasa itu hanya sekedar hilang dahaga kita, hilang rasa lapar kita, atau kita menahan rasa lapar ini selama sehari penuh. Kemudian setelah kita berbuka, hilang rasa itu. Mulai lagi mengomong, mulai lagi membicarakan orang, mulai lagi menjelek-jelekan orang, mulai lagi bersifat tidak baik dengan orang. Apakah cukup setelah itu lalu selesai? Tidak. Sepenuhnya 24 jam. Dan bulan Ramadan inilah sebagai bekal untuk kita melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan-bulan berikutnya. Bukan hanya selesai di bulan Ramadan. Ada yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan 30 kali, 40 kali. Bahkan ada yang berlebih-lebih. Setelah itu selesai. Bahkan satu ayat pun di bulan berikutnya tidak dibaca. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu tujuan kita. Maka jadikanlah bulan puasa ini atau puasa ini sebagai benteng kita. Karena nanti puasa ini akan melindungi kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dari perbuatan-perbuatan buruk, di akhirat tentunya dari siksa api neraka. Puasa pun akan datang seperti hanya Al-Quran datang, yang akan memberikan syafaat kepada pelakunya kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah makna salah satu pentingnya puasa, yang dimana kita mungkin belum dapat memaknai secara dalam antara makna puasa ini tersebut. Sehingganya mudah-mudahan dengan puasa kita sampai ke malam 12 nanti ini Allah terima, Allah jadikan puasa kita di tahun ini puasa yang terbaik daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Dan jadikan umur kita umur yang bermanfaat dan berkah. Karena kita tidak tahu
Apakah kita besok masih hidup? Apakah kita besok masih menghirup napas yang segar ini? Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan, kata Allah, tidak ada yang bisa mengetahui seseorang yang akan melakukan apa besok yang dia akan lakukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun dari kalian mengetahui di mana tempat kalian akan meninggal nanti. Maka oleh karena itu jamaah, mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Semoga dengan kulturan singkat ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.